Ada sukacita siang ini, amin. Haleluya. Ya salam juga Bapak Ibu yang mengikuti ibadah POI pada siang hari ini melalui online media Zoom yang ada. Kita percaya bahwa dimanapun kita boleh berada, ada sukacita yang boleh menyertai kita apabila kita senantiasa rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Dan untuk rekan-rekan yang boleh tiba dan bersama ibadah untuk siang hari ini, di tempat ini terima kasih. Dan kita menanggalkan semua beban persoalan yang ada dalam hidup kita. Dan kita memfokus masuk dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah Dia. Karena kita percaya bahwa Allah kita yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kita. Sehingga kita masih boleh ada di dalam kehidupan kita hari ini. Baik, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sebelum masuk dalam ibadah seperti biasa, kami akan sedikit membacakan untuk warta POI pada siang hari ini. Yang pertama dapat kami sampaikan untuk saldo POI pertanggal 29 September 2023 sebesar Rp369.100. Bagi Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan yang rindu menjadi saluran berkat di dalam ibadah secara khusus untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara online pada siang hari ini, dapat memberikan persembahan kasih dan persembahan syukur melalui akun bendahara POI atas nama Ibu Leni Karolianti Gultom di nomor akun 25301111370 atau dapat juga melalui Motion Pay di 0812282998. Berikutnya mari rekan-rekan semuanya, mari dukung untuk mensukseskan pelayanan kita melalui media POI. POI juga sudah membuka untuk akun YouTube yang ada. Mari silakan like, subscribe untuk mensupport daripada pelayanan yang ada kita, dan kita rindu untuk terus boleh berkembang di dalam pelayanan ini, dan informasi-informasi terkait POI dan juga kerohanian yang ada akan diupdate di media YouTube tersebut. Dan kembali kami mengundang untuk Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk boleh hadir kembali bersama di tempat ini untuk ibadah bersama pada pukul 12 di tepat di hari Jumat 6 Oktober 2023. Demikian warta POI, Tuhan Yesus berkati. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dalam ucapan syukur kita. Mari saudara kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari katakan bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Yesus. Mari kita pujian ini katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selalu naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan, selama segala puji. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama segala puji. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan
selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Dengan rasa syukur kita kata pujian kembali. Ku naikkan syukur padamu. Ini syukur kami Tuhan. Ku sembah sujud kepadamu. Mari Tuhan. di hadapan tata, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selalu. Katakan sama-sama segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji. Segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Itulah pujian kami Tuhan. Itulah rasa syukur kami Bapa masuk dalam hadirat-Mu. Karena Allah yang sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus boleh ada bersama dengan kami dalam setiap pergumulan, masalah, bahkan juga Tuhan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat kerinduan hati kami Tuhan untuk terus Tuhan memuji, memuliakan Dikau Bapa. Karena kami tahu Tuhan, kami sebagai umat tebusan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mempertaksikan semua Tuhan dalam rasa syukur kami di hadapan-Mu. Dalam pujian penyembahan yang boleh kami naikkan Bapa. Ampunkan kami Tuhan untuk segala dosa kesalahan kami. Sehingga kami boleh terus layak di hadapan-Mu ya Bapa. Bahkan layak untuk memuji memuliakan Dikau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk ibadah pada siang hari ini dari awal sampai akhirnya. Biar semuanya ada dalam kemurahan otoritas Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di atas semuanya. Terpuji Dikau ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan untuk persembahan terbaik kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Mazmur 54 ayat 8 yang berkata demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Dan sedikit kesaksian kecil mungkin yang boleh sampaikan. Bagaimana bersyukur bukan hanya karena kecukupan, tetapi lebih karena kita dalam kekurangan. Ya puji Tuhan, saya merasakan itu dalam bulan ini tentunya, di mana kalau saya boleh saksikan bahwa pada saat menerima gaji bulan kemarin, saya mencoba menghitung secara kalkulasi matematika, dari total pendapatan dan total penerimaan. Dan hasilnya apa? Hasilnya dalam minus. Dan saya coba menuliskan itu bahwa tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Di luar daripada apa yang pernah saya pikirkan, ternyata Tuhan siapkan segala sesuatunya bahkan lebih dari cukup. Singkat cerita, saya tiba-tiba mengecek daripada angsuran saya di KPR. Dan saya melihat kok saldo saya tidak terpotong untuk di debit. Dan angsuran saya cukup besar karena itu 50% dari total gaji saya. Dan puji Tuhannya saya melihat, saya awalnya tidak percaya bahwa apakah ini memang secara kebetulan saja atau memang dari banknya belum mendebit. Tapi singkat cerita saya baru tahu, setelah cari informasi, saya baru tahu ternyata itu adalah dispensasi yang diberikan oleh bank kepada saya
Karena kondisinya kemarin masuk dalam Idul Kurban. Ya, saya mungkin terbuka pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang ada, bahwa saya kebetulan mengangsurnya di BTN Syariah. Dan saya mau katakan bukan berkatnya sesungguhnya. Tapi saya mau lihat bahwa sebelum itu saya memang sudah komit bahwa pada saat saya menghitung total penerima dan pemasukan saya, yang paling saya utamakan adalah saya harus mengeluarkan dari situ adalah perpuluhan yang saya harus berikan buat Tuhan. Walaupun hasilnya sudah minus dan ditambah dengan perpuluhan pasti akan lebih minus lagi. Tetapi itulah cara Tuhan bekerja. Dan saya melihat bahwa kuasa Tuhan itu tidak terbatas. Mengucap syukur menjadi suatu kunci. Bahwa sesungguhnya berkat Tuhan mengalir. Itu bukan karena kita memberi kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya bonus yang Tuhan berikan atas rasa syukur yang kita dapatkan, yang kita lakukan. Nah mungkin ini menjadi suatu kesaksian singkat buat kita boleh menguatkan satu dengan yang lain. Bahwa mari seperti firman Tuhan dikatakan tadi, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, lawatan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk terus mengucap syukur di hadapan-Mu. Baik materi, lebih lagi Tuhan hidup kami menjadi persembahan sempurna, seutuhnya di hadapan-Mu ya Bapa. Karena Kau melihat hati kami Tuhan untuk boleh melihat bagaimana kami boleh menyatakan syukur kami. Bukan karena berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tapi kami belajar bersyukur karena Kau Allah yang sudah memenangkan kehidupan kami. Bahkan senantiasa memelihara hidup kami jauh daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan berikan terbaik di hadapan-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Berkat-berkat yang ada yang boleh kami berikan tidaklah sebanding dengan kasih Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami boleh terus belajar Tuhan untuk memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah pelayanan. Bahkan kemuliaan boleh dinyatakan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Baik, kita memberikan persembahan terbaik kita dalam ucapan syukur kita. Dan dengan satu pujian sorak-sorak kita. Kita mengatakan segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Mari angkat dengan sorak-sorai. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kembali mengundang semuanya untuk boleh bangkit berdiri. Kita angkat puja sekali lagi dengan sorak-sorai kita. Segala puji syukur Hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Dengan sorak-sorai katakan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Haleluya.
Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ada sukacita buat Tuhan, amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran, dan roh kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan menguatkan, meneguhkan, menopang kita di dalam iman percaya kita. Bahkan kita lebih lagi boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, kita mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah meragukan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada menyertai kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan segenap hatimu katakan pujian kembali. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya pada. Mengundang dengan hormat Pak Vincent membacakan firman. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya Bapa Surgawi. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu. Kehadiran kami di tempat ini Tuhan, di rumah-Mu adalah bukti kami percaya akan kehadiran-Mu. Kami percaya Engkau ada dalam hidup kami. Kami percaya Engkau lah sumber segalanya. Kami percaya Engkau lah jawaban. Kami percaya Engkau lah perlindungan. Engkau lah kekasih jiwa kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Roh Kudus, you are most welcome. Engkau sangat kami sambut di tengah-tengah kami dan di dalam kami. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu karena Engkau layak. Engkau layak, Engkau layak. Dan kami bersyukur kami boleh ada di hadirat-Mu yang memerdekakan kami, memberkati kami, mengurapi kami, menjamah kami, mengubahkan hidup kami dan jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sangat bergairah, kami haus dan lapar, dan kami akan dipuaskan oleh firman-Mu. Speak the word of God ke dalam hati kami, hidup kami. Terpujilah Engkau selamanya,
Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Kami tenggelam dalam kasih-Mu yang mengalir di tengah-tengah kami dan di dalam kami siang hari ini. Haleluya. Semua kita yang percaya dan haus dan lapar akan dipuaskan berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih dulu tim pemuji pemusik yang luar biasa dan semua media di belakang sana dan juga semua teman-teman yang luar biasa. Amin. Ini semua tegang, kasih senyum dulu yang terbaik. Haleluya. Karena yang terbaik yang jadi bagian kita siang hari ini. Coba kiri kanannya coba lihat kasih senyum yang terbaik. Sapa dia, apa kabar gitu ya, haleluya. Gimana gaji sebelum habis kan? Ya kan, jangan dihabisin ya, cukup ya. Ya, berlimpah tadi kesaksian yang luar biasa tadi kita lihat. Ya. Dan hari ini saya mau mengajak kita semua kita berbicara spiritual quantum leap. Siapa yang menginginkan lompatan rohani, lompatan iman? Amin, amin. Teman-teman, kita mau lompatan iman. Kita boring dengan keagamaan gitu ya, ataupun hidup keagamaan kita yang gitu-gitu aja gitu ya kan. Kita pengen saya berbagi teman-teman bagaimana Anda mengalami lompatan. Karena kalau enggak, kita akan enggak bisa ngalamin Tuhan yang seperti yang kita dengar gitu ya. Kita hanya mungkin mimbar ini ataupun mungkin di gereja di mana teman-teman menemukan, mendengar kesaksian orang ditolong ya seperti tadi luar biasa ya. Dan semua kita mengalami itu, pengen ngalamin itu. Tapi hari ini saya mau mengajak kita kalau ya, ini kita udah kunci pintu lah kasarnya ya. Bahwa ini adalah kelompok kita hari ini yang mau menerima, saya bilang kalau ini kelompok 100 gitu ya kan. Kalau berkat Tuhan kan ada 30, 60 kali lipat 100. Saya ingin kita semua di hari ini, di siang hari ini adalah kita kelompok 100. Amin. Artinya kita nggak mau yang biasa-biasa, kita mau perkara yang luar biasa, kita pengen mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau mengalami terobosan, mau mengalami mukjizat. Amin. Jadi nggak hanya kata sebelah, kata tentang teman kita atau apa, tapi kita yang mengalami. Amin. Nah untuk itu kita harus untuk lakukan lompatan iman, lompatan keadaan kita apapun ya hari ini. Teman-teman mau mengalami mukjizat yang belum mendapat jodoh, pengen mengalami jodoh dari Tuhan ya, yang pengen punya rumah, yang pengen punya karirnya melompat ya, maka hari ini adalah yang kita bicarakan. Ini khusus bagi mereka-mereka yang merindukan lompatan rohani. Amin. Nah apa itu? Yang pertama kita lihat dulu. Next. Nah next lagi. Nah ini adalah basic mindsetnya. Kalau kita sekarang di sosial media kita selalu kan taunya gini. Kalau kita posting ya, posting selalu posisinya lagi paling kece ya lagi makan steak gitu ya, lagi beli mobil, woi, ya, lagi masuk rumah, buka pintu rumah, kunci rumah, ya. Nah itu orang pada posting tuh, ya, lagi promosi, ya, lagi diselamatin teman-temannya, diposting di Instagram, di Facebook. Tetapi kalau kita mau alami lompatan rohani, kalau kita mau alami mukjizat, kalau kita mau ngalamin terobosan, dan boring dengan keseharian kekristenan kita yang biasa gitu-gitu aja. Maka ini harus jadi mindset kita seperti Paulus. Nah kita baca ya, 2 Korintus 12 ayat 9. Bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ya, dia punya masalah kan si Paulus ya. Nah tapi dia responnya gini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab, nah ini dia, ini kelompok 100. Ini mereka-mereka yang mau alami lompatan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka, nah ini dia lebih dalam lagi. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Amin. Jadi lihat kacamatanya kita mesti rubah nih cara pikir kita. Kalau kita dulu kita rasa kalau yang oke-oke semuanya itu berarti Tuhan baik ya kan. Tapi hari ini ternyata Paulus bilang dia justru dalam kelemahanlah dia tahu kuasa Tuhan itu lebih besar. Jadi kalau hari ini teman-teman semua alami rasanya sepertinya tidak seperti idealnya, tidak seperti apa yang Anda harapkan. Maka sebenarnya ngelihatnya harus kacamatanya Paulus ini, kacamata kita adalah justru dalam kelemahan ini kita bisa mengalami kuasa Tuhan lebih sempurna. Amin. Nah ini yang harus jadi kacamatanya. Justru di saat kelemahan yang kata dunianya itu ya gak usah diposting lah. Justru saat itulah kita posting yang paling kece di surga. Tuhan melihat kita, justru kita terlihat lemah,
nggak terjadi seperti apa yang kita harapkan, tetapi kita berharap sama Tuhan, maka kita adalah kandidat kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Amin. Nah jadi ngelihatnya kita mesti ngelihat itu. Jadi makanya kita jadi dikatakan lagi sebab itu terlebih suka. Nah jadi kita suka ketika kita kayaknya dunia bilang lemah, doa belum terjawab, kayaknya sepertinya nggak ideal, tapi kita suka. Karena apa? Kita ngelihatnya dari kacamata Tuhan lagi fokus nih sama aku. Tuhan lagi benar-benar prototin aku dan benar-benar lagi, nih gimana ya si Vincent nih, ayo surga lihatin nih, dia mengalami masa-masa yang sulit, kita siap support dan curahkan kasih karunia yang melimpah. Amin. Dan disitulah kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi di saat lemah kita mesti ngerti bahwa di situ kuasa Tuhan malah dicurahkan. Jadi Tuhan itu adil. Jadi ketika keadilan Tuhan itu ketika kita kurang bahannya, ya, modal kita kurang, ya, ketika keadaan kita kurang dari ideal, maka yang ditambahkan apa saudara, teman-teman? Kasih karunia. Kuasa Tuhan tersedia buat kita. Jadi makanya ngelihatnya ketika kita lemah malah di situ kita ngelihatnya puji Tuhan. Aku akan berkesempatan mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan di depan mataku, di perasaanku dan keseharianku aku akan melihat Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Kita ngelihatnya mesti itu. Next lagi kita lihat lagi ayat lanjutnya, ayat 10. Karena itu aku senang. Nah ini yang harus saya ingin teman-teman yang kelompok 100 ya. Tim lompatan ya yang akan alami quantum leap. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan. Nah ini dia. Cara pandangnya di dalam keadaan yang gak ideal, siksaan dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dalam kesesakan oleh karena Kristus. Karena kita tetap tersenyum, tetap percaya Tuhan memberkati walaupun kayaknya gak ada jalannya. Tapi kita tetap bersyukur tadi kesaksian. Maka sebenarnya terjadi sesak gitu kan. Kayaknya aku harus melawan arus gitu kan. Tapi jika aku lemah maka aku malah kuat. Itu posisi paling ganteng di surga ngelihat kita dan paling cantik. Amin. Kita mesti ngeliat ini, jadi makanya lanjut lagi kita suka lihat ayat ini, dengar ayat ini yang kayaknya kontroversial. Next. Makanya dikatakan Yakobus 1, 2, 4. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nah ini dia kacamatanya. The winner claps, the winner more than a conqueror, pemenang yang lebih dari pemenang. Maka kacamatanya gini, kacamatanya kita adalah anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Jadi ketika saudara dalam tantangan, kita harus melihatnya dari kacamata, kita berkesempatan melihat kasih karunia Tuhan dicurahkan cukup lebih melimpah dalam hidup kita. Kita akan melihat kuasa Tuhan didemonstrasikan dengan dahsyat. Amin. Jadi kita melihatnya saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Makanya kenapa? Karena Yakobus pun melihatnya bahwa itu sebagai kebahagiaan. Karena apa? Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kita tahu ketika itu terjadi. Bukannya Tuhan iseng, Tuhan mau ngerjain kita, mau buat kita biar dia susah. Enggak. Tuhan ingin kasih karunia dicurahkan pada kita karena dia sayang sama kita. Karena dia mau curahkan kuasanya lebih lagi. Makanya dikatakan supaya kamu tahu dalam ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya ketekunan itu menjadi bagian kita. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, dewasa kita. Enggak anak-anak gampangan, enggak anak-anak yang mewek kalau ada apa ya masalah tantangan, tapi kita adalah anak-anak yang dewasa yang siap mengalami lompatan rohani, ada waktu Tuhan memang, tetapi kita buktikan hari ini bersama Tuhan bahwa kita adalah orang yang memperoleh buah yang matang supaya kita menjadi sempurna, supaya kekristenan kita enggak anak-anak terus, supaya kita utuh dan tak kekurangan suatu apapun yang baik. Tidak kekurangan suatu apapun rencana Tuhan yang Tuhan rencanakan yang luar biasa. Amin. Tuhan punya rencana yang baik semuanya. Tetapi jangan sampai itu tersisa, enggak kita alami karena hanya kita tidak memandangnya dengan kacamata yang benar ini. Bahwa kita melihatnya ini sebagai kesempatan untuk kita dewasa, kita makin utuh, makin ketekunan kita teruji, karakter kita teruji, kita punya ketaatan teruji, dan kedewasaan iman kita teruji. Percaya kita yang tidak abal-abal. Tapi benar-benar teruji oleh waktu. Tapi itu semua membawa iman kita naik sehingga kita bicara kita dewasa dalam iman, kita punya iman yang kokoh. Bukan goyang-goyang ikut up and down. Besok naik, besok turun. Tapi kita steady di atas.
Dan di sanalah kita akan mengalami Tuhan di dalam segala dimensinya. Dan dikatakan kita tidak kekurangan suatu apapun baik. Tuhan punya rencana yang baik, tapi jangan biarkan kita tidak bekerja sama dengan Tuhan dan melihatnya salah. Sehingga akhirnya rencana Tuhan yang luar biasa tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hanya karena kita melihatnya salah, menganggapnya korban, kita menganggapnya dirugikan. Padahal Tuhan maksudnya untuk mengizinkan keadaan tantangan yang tidak seperti kita harapkan hanya untuk mencurahkan kasih karunia-Nya berlimpah. Untuk mendemonstrasikan kuasa kebangkitannya. Makanya Paulus bilang yang semuanya kuanggap sampah. Kenapa? Dia diperkenalkan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yaitu hidup yang mengalami kuasa Tuhan. Amin. Excited kan kita? Nah sekarang apa dalam kacamata ini? Makanya ada 5 hal yang saya ingin teman-teman punya gaya hidup. Cara kita meresponi dalam karyawankah kita, apapun pengusaha, ibu rumah tangga kah, tapi kita anak Tuhan, kita demonstrasikan 5 ini. Nah karena kacamatanya udah bener nih, kacamatanya melihatnya di dalam kelemahan kuasa Tuhan sempurna. Kasih karunia-Nya cukup. Kita melihat justru ketekunan akan terbangun. Maka justru aku akan mengalami janji-janji Tuhan lebih sempurna lagi dan lebih lagi di depan mata. Amin. Nah apa yang kita gaya hidup kita? Yang pertama, next, 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Nah yang kita ngomongin ini bukan bersyukur biasa nih. Bersyukur ya semua dalam segala hal kan. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal. Nah kalau bicara lompatan rohani, teman-teman kita harus bisa bersyukur. Nah ini dia, when you don't feel like doing it. Mengucap syukur waktu punya duit, ya kan. Baru gajian, senyumnya enteng. Itu gampang. Semua orang bisa lakukan. Seluruh karyawan di sini bisa ngelakuin. Yang senyum sampai tanggal 24, 25 itu luar biasa. Lebih lagi nanti, bukan sekedar senyum, tetapi berbagi. Nah itu, bersyukur. Jadi bersyukur yang kita bicarakan yang akan membawa teman-teman melompat dalam iman adalah bersyukur when you don't feel like doing it. Waktu semua nih, jempol teman-teman nih, lambut, tangan, limpa, ya, asam lambung, komplain. Masa sih bersyukur kayak gini, keadaan kayak gini, gak dapet ini, gak itu. Tetapi kita memilih setuju dengan Tuhan bahwa bersyukur dalam segala hal. Maka itu yang dikehendaki Tuhan dalam Kristus Yesus. Kalau itu yang teman-teman lakukan, Anda bukan sekedar lagi demonstrasikan satu gaya hidup. Tetapi Anda sedang menapaki mukjizat dalam hidup saudara. Anda akan lihat Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya nyata, kasih karunia cukup melimpah dalam hidup saudara. Banyak orang ya pengennya luar biasa tapi nggak bisa melewati bersyukur dalam segala hal. Saya pernah di dalam waktu saya masih satu waktu saya di dewasa muda gitu ya, saya memimpin dewasa muda, saya mengalami ya musibah. Ya kan zaman itu ada mobil yang suka dibilangin bannya kempes, totonya mereka ngambil dan laptop saya, handphone saya keambil. Nah saya itu kemudian mengundang teman-teman dewasa muda saya untuk mengucap syukur. Semua nggak tahu pas saya undang apa, pas saya bersaksi bahwa kayak saya bersyukur saya sehat. Dan saya bersyukur saya akan alami kuasa Tuhan ya. Jadi gak lazim. Tetapi itu yang apakah kita sanggup melakukan ucapan syukur di saat ketika keadaan kita protolan, keadaan kita gak seperti yang kita inginkan tapi kita bersyukur. Kelihatan di muka juga. Kalau itu adalah teman-teman, Anda beda. Anda bukan anak-anak gampangan lagi. Anda akan melihat rencana Tuhan, janji-janji Tuhan sangat sempurna dalam kehidupan saudara. Kalau yang karena ucapan syukur karena baru dipromosi sedang. Udah 5 tahun berharap promosi. Senyumnya stabil di kantor. Tolong orang tetap stabil. Tiap kali ada orang promosi pun kamu adalah IO-nya bahkan. Anda bukan orang biasa-biasa. Wait and see. God will demonstrate him strong in you. Tapi gak banyak orang yang melakukan ini. Tapi makanya kita ada di ruangan ini yang terkunci. Saya udah kunci ini tadi ya. Saya udah izin sama Pak Iwan tadi saya udah kunci ya. Jadi gak boleh keluar lagi ya. Jadi semua udah berkesepakat nih ya. Mau jadi orang-orang yang mengalami lompatan rohani. Jadi kalau orang-orang yang mengalami lompatan rohani maka teman-teman yang di sini beda nih sama yang gak ikutan kelas ini nih. Ataupun ibadah kita hari ini. Teman-teman adalah orang yang bersyukur even when you don't feel like doing it. Waktu jempol Anda, bulu roma ataupun tangan Anda keberatan demonstrasi. Masa sih kayak gini syukur, masa sih kamu senyum. Nah tapi teman-teman tetap lakukan juga bersyukur dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Kristus Yesus dalam Kristus Yesus. Amin.
Itu kalau yang adalah gaya hidup teman-teman, ya, nggak ngikutin keadaan ya. Senyumnya kalau lagi banyak uang ya, lagi ada semuanya mantap. Tapi kalau kita adalah orang yang bersyukur di dalam segala hal, terutama di saat nih makanya kita bilang jangan ngeluh, jangan gerutu, menolak. 1 Korintus 10 bilang orang Israel 40 tahun muter-muter, hanya Tuhan mau nguarin ini nih. Kebiasaan ngalah dengan keadaan dan akhirnya ngomel-ngomel, gerutu, mengeluh. Jangan ada dalam kita. Walaupun keadaan gak kita ngerti, walaupun situasinya jauh daripada ideal, tapi kita menganggap ini adalah justru dalam kelemahan inilah kita akan mendapatkan kesempatan, privilege. Tuhan demonstrasikan kuasanya, kasihnya besar banget sama kita. Amin. Setuju teman-teman? Jadi Pak Iwan, kita hari ini dan ke depan kita punya gaya hidup bersyukur. Bahkan ketika semua komplain. Semua kita komplain, semua jantung komplain, paru-paru komplain. Tapi kita tetap setuju. Tuhan, aku bersyukur. Tuhan baik. Tuhan mencukupkan segala keperluanku menurut kemuliaannya. Amin. Nah itu yang pertama. Jadi bersyukur terutama yang mana? Yang saat kita nggak merasa itu layak disyukurin. Kalau dunia bilang yang gini nggak layak disyukurin. Tapi teman-teman ambil kayak kalau balapan, Anda nyalip di tikungan. Yang sulit, di saat yang sulit kalau Anda mau mengalami lompatan, memenangkan pertandingan, Anda di saat yang sulit di situ Anda ambil action yang yang luar biasa, yang tidak ordinary. Maka disitulah lompatan iman terjadi. Amin. Siap? Siap? Wah mantap Pak Iwan. Semua kan beda, atmosfer kantor beda. Di mana saya ada akan berbeda. Kenapa? Saya memilih untuk bersyukur walaupun keadaan gak ngerti, walaupun apapun. Pokoknya harus bersyukur. Karena apa? Kita ngelihatnya dari kacamata Tuhan. Tuhan lagi senang banget mencurahkan kasih karunia-Nya, mengangkat kita, memampukan kita lakukan itu. Amin. Yang kedua, kalau ini ada pada kita, maka kita akan melompat. Nah Matius 5, ya kita lihat temanya extra kindness. Kalau baik orang ngasih traktir, gampang. Extra kindness nih kita lihat ya. Matius 5 Tuhan Yesus sampai bela-belain ya. Ajak murid-muridnya keluar dari kesehariannya ke bukit untuk dikhotbahin ini. Supaya mereka beda. Kalau enggak mereka sama aja sama yang lain ya. Ya happy lagi ada ini, kalau dibaikin orang baik ya kan itu udahlah. Itu bukan yang ada di kelompok ini. Kelompok ini beda. Kita lakukannya tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berlilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah ditampar pipi kanan, kita nggak marah aja udah babak bonus. Ya kan? Tapi yang ini beda nih, malah dikasih pipi kiri. Nah kalau itu adalah teman-teman, ambil bungkus ya. Maka Anda adalah orang-orang yang siap melompat dan lihat kuasa Tuhan, mukjizat terjadi dalam hidupmu luar biasa. Kalau enggak biasa-biasa aja ya kan. Kalau orang tampar pipi kiri kita tampar lagi bahkan ya kan. Itu sih udahlah kita nggak ngomongin. Kita ngomongin sekarang yang ditampar pipi kiri bukan sekedar nggak marah. Ini bukan sekarang ngomong nggak marah nih. Sekarang ini kalau bicara posisi apa namanya 0 minus gitu ya, 0 minus plus gitu ya. Kalau kita ditampar itu udah minus kan. Tapi kalau kita misalnya kita balas lagi, kita minus sama-sama. Tapi kalau kita ditampar pipi kiri kita nggak marah, itu 0, posisinya 0. Tetapi kalau Anda bukan sekedar 0, tapi Anda dari posisi itu Anda malah baik sama dia. Kasih pipi kanan. Nah itu yang kita ngomongin. Itu yang Tuhan ajarin. Lanjut lagi kita lihat ya. Nah dikatakan lagi, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Wow, ada orang yang mau ngerjain kita, mau menjelekkan kita bilang ambil bungkus lakukan, gak apa-apa. Kita support lagi kan, bukan sekedar dia mengambil bajunya kita enggak mau, dia maksain gitu enggak. Kita bantuin, buka, ambil, gak apa-apa. Ambil bungkus. Karena kita punya kacamata yang beda. Kita ngelihat Tuhanku dahsyat. Tuhanku bela kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan pembela kita. Amin. Jadi ini beda kan. Kalau saudara dipaksa untuk ambil baju terus Anda dibukanya pun dipaksain gitu.
Anda masih ngelawan-ngelawan, ya kan? Ini yang kita ngomongin adalah dengan senang hati. Ambil. Wah, sepatu mau sepatu. Ambil. Saudara bayangin. Gaya hidup ini ada dalam kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda ingin mengalami lompatan dalam iman. Kita gak bicara yang biasa-biasa. Lanjut lagi dikatakan, dan siapapun yang meminta engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah karena bersama dia sejauh 2 mil. Diminta 1 mil, terus kita ikutin 1 mil, itu biasa. Banyak orang malah diminta 1 mil gak mau lakuin. Tapi ini Anda lakukan udah biasa, masih kelompok 30 lah. Tapi kalau Anda diminta 1 mil, bukan Anda 1 mil, berjalan bersama dengan 2 mil. Kita sedang berbicara 100 club. Kita sedang bicara lompatan iman. Seberapa iman kasih karunia kita percaya Tuhan itu dahsyat, Tuhan bekerja itu semakin kuat di dalam hidup kita. Amin. Kasih karunia melimpah. Saya ingin teman-teman di sini jangan jadi yang biasa-biasa, tapi Anda adalah orang yang melihatnya masih ada Tuhan. Tuhan bekerja dalam hidup Anda tuh yang gak kelihatan, tapi dia bekerja aktif. Maka Anda melihatnya gitu, ketika Anda diminta Anda malah lakukan. Makanya saya belum kelas di sini ya. Tapi nanti saya minta Pak Iwan, saya bisa share, saya di non media, saya kasih bagian, saya share tentang cara kerja ya, cara bekerja. Tapi belum ke media, tapi saya kalau Pak Iwan ini nanti bisa dengan HR, saya bisa share dengan teman-teman karyawan. Tetapi ada satu bagian adalah bagaimana kita lakukan ekstra. Diminta kerja A, Anda lakukan ABCD. Diminta ABC, Anda lakukan ABCDEFG. Kalau itu adalah Anda, kita tunggu waktu, Anda akan promosi. Gak hanya bicara di sini, kita gak hanya bicara MNC, no, dunia kerja, dunia ini semuanya adalah in your favor. Karena kalau Anda cuman baik disuruh ABC kerja ABC, udahlah kita ngomongin biasa. Tapi yang ada di ruangan ini, saya ingin percaya bahwa Anda adalah orang yang melakukan lebay. Diminta ABC, Anda lakukan ABCDF, gak peduli. Mau manajernya nggak perhatian, HR-nya nggak perhatian, company nggak perhatian, Anda tidak lagi di limit sama itu. Anda udah bicara direct, Anda punya interaction, Anda punya karir dengan Tuhan langsung, direct attach, direct connection. Sehingga Anda nggak lagi dikotakin karena perusahaan, keterbatasan perusahaan, no, Anda sudah langsung direct contact dengan Tuhan. You are connecting with heaven. Karir Anda, kehidupan Anda udah nggak lagi di limit sama apapun keadaan. Ekonomi bisa gonjang-ganjing. Tapi kalau Anda mau melangkah dalam hidup Anda, dalam karir Anda, no gap, no limit. Anda setuju dengan Tuhan, do extra. Karena apa? Bukan karena kantornya, karena Tuhan. Karena kita percaya Tuhan tidak tidur. Kita percaya Tuhan jerih lelahmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Banyak orang kita ngomongin itu, tapi benar gak percaya gak? Coba kalau kamu lakukan ekstra gak dibayar, gak diapain, will you do it? Kita langsung curiga, nanti Tuhan gak ada, nanti gue tekor. Saya ingin Anda menguji itu. Anda percaya benar bahwa kalau Anda lakukan, Anda akan alami kuasa Tuhan, kasih karunia-Nya cukup. Amin. Nah yang berikutnya lagi dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kalau musuh kebaca nih. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, dijahatin, kita diem masih satu hal. Ini proaktif, bukan sekedar ngediemin, tapi Anda doain, berkatin dia. Itu babak bonus. Itu Anda akan berbeda, Anda akan alami. Ya kan kalau misalnya makanya kalau Anda mau menyembuhkan sakit hati, caranya bukan sekedar udahlah gue udah sakit hati sama dia, gue gak mau interaksi sama dia. No. Kalau Anda mau menyembuhkan, Anda justru baikin sama dia. Bukan sekedar misalnya gini, orang dijahatin kita terus kita begitu ditanya, bagaimana pendapatmu tentang Pak Vincent? Ya gitulah, kita pasif gitu ya. Itu masih biasa-biasa. Tapi kalau Anda ditanya bagaimana pendapatmu tentang Pak Vincent yang udah ngejahatin saudara, udah ngejelekin saudara, udah menghalangi karir Anda. Bagaimana Pak Vincent? Pak Vincent luar biasa, dia bagus tuh Pak. Itu Anda, wow, kita bukan orang biasa-biasa. Tapi kita mengerti artinya extra kindness. Ya kan, kalau kita nggak jahatin dia aja udah, dunia sama lah ya. Dijahatin nggak dijahatin, ya kan. Dijahatin dibalas jahat, itu kan paling worstnya kan, level 1. Level 2, dijahatin nggak dijahatin, flat. Itu level tengah. Kalau Anda bicara yang hari ini kita bicarakan, dijahatin, Anda baikin dia.
Dia gak pernah tolong Anda tolong dia. Kalau itu yang Anda lakukan, Anda udah beda udah. Jalurnya udah beda. Anda adalah anak-anak Allah yang maha tinggi. Amin. Yang melakukan, ya kan, menerbitkan matahari kepada semua orang. Tuhan menerbitkan matahari. Emang kalau kita baik, kita matahari diikutin kita nih. Terus kemudian yang gak baik tiba-tiba guntur, wah gak ada kan. Kita sama-sama, ini ada di satu jalan depan Kedoya ini. Ada yang jahat kemarin baru ngelakuin kejahatan, tetap sama dapat matahari. Itu Tuhan kita. Dia baik kepada semua orang. Kalau kita adalah orang yang sanggup melakukan kebaikan, bahkan di saat orang itu gak layak, gak deserve. They don't deserve to receive it. They don't deserve our kindness. Kita pun kalau orang jahat sama kita kan, kita gak ada kewajiban ngebaikin dia. Tapi kalau Anda adalah orang yang 100 club. Kalau Anda pemenang dan lebih dari pemenang, Anda adalah orang yang mengalami lompatan. Anda bukan sekedar itu. Dia gak layak, Anda pun tidak harus karena dia apa yang dia lakukan. Tapi Anda baik sama dia. Anda beda. Kalau Anda di kantor ada orang yang selalu ngerjain Anda, tapi Anda tidak ngomelin dia lah, nggak ngosipin dia jelek, itu masih kelas tengah, medium. Tetapi Anda malah dia lagi butuh, dia lagi kelimpungan, padahal dia suka marah-marah, dia suka ngejelekin, nyusahin kerjaan Anda bantuin, wow, Anda tolongin dia. Itu jempol, bulu kuduk semua, betis komplain, nggak setuju. Objection, masa orang kayak gini lo tolong? Lo gak inget kemarin dia udah waktu di kerjaan yang itu lo disusahin. Bahkan gak naik gaji gara-gara itu. Tapi Anda percaya Tuhan tidak tidur. Anda percaya yang baik adalah baik. Dan Anda lakukan tolong dia di dalam kesusahannya. Anda benar-benar menerbitkan matahari kepada semua orang. Itu seperti yang menumpuk bara itu. Banyak dari mana yang tumpuk bara itu? Ketika Anda melakukan ekstra. Ketika orang pihak yang di sana tidak layak terima. Dan kita pun tidak punya kewajiban. Kalau orang baik kita kan punya kewajiban ya kan. Karena dia pernah baik ya kan. Kita ada kewajiban pengen baik sama dia. Tapi kalau ada orang yang gak baik sama kita. Satu, dia secara hukum manusia sosial. Dia gak layak dibaikin. Apa yang dia lakukan itu gak layak. Kita pun gak punya keharusan baikan sama dia. Tapi kalau Anda lakukan, Anda beda. Itulah Tuhan kita. Saya dan saudara waktu kita bertobat. Apa kita dalam kondisi kece? Kita hidup kudus sehingga Tuhan baik sama kita. No, kita lagi terjerembab di dalam dosa. Mungkin Anda enggak, saya. Tapi Tuhan sayang kita. Jamah kita. Kita nggak dalam posisi lagi layak untuk surga bilang ini tolong si Vincent nih karena dia baik banget, dia orangnya saleh, ke gereja rajin, dia ke kantornya juga kerja rajin. Enggak, kita nggak dalam kondisi kayak gitu. Tuhan sayang kita. Kalau itu yang kita lakukan, kita sama, kita menjadi anak-anaknya dia. Amin. Jadi beda nih, kita hari ini berbeda nih Pak Iwan nih. Kita masuk ke level yang berbeda. MNC Vision Team berbeda. Anda mendemonstrasikan kualitas yang berbeda. Amin. Yang berikutnya lagi. 3, Anda lakukan apa? Menabur dalam kekurangan. Nah ini. Tadi kan Pak Bapak bilang walaupun kayaknya udah habis dia tahu hitungannya. Bahwa ini habis ini kalau perpuluhan kurang. Tapi justru itu dia percaya kasih karunia Tuhan cukup bagi dia. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyatakan penyediaannya. Saudara persetuju dengan Tuhan. Amin. Jadi apa ya? Maka Kejadian 26 Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Tanah waktu itu apa? Tanah kering kan, lagi musim kemarau. Jadi kasarnya seluruh orang ngerti kalau Ishak tidak menabur tuh ngerti Ishak. Karena memang lagi musim kering kita ngerti. Ishak pun dalam hati jiwanya pun, Ishak kalau lo gak nabur kan juga gak apa-apa kan orang tahu. Ini lagi musim kekeringan. Itu bayangin sudah pergolakan yang terjadi. Tetapi di dalam tahun ini juga ia mendapat hasil 100 kali lipat ketika dia menabur sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Amin. Jadi kalau Anda mau mengalami terobosan, kalau hari ini Anda berdoa untuk financial breakthrough. Siap-siap. Yang akan terjadi dalam hidup Anda adalah Tuhan membawa Anda menabur. Banyak orang kaget ketika dia minta terobosan, ya, financialnya lunas hutang.
yang terjadi, yang ada nongol dalam hidupannya dia adalah Tuhan membawa dia menabur. Walaupun kalau dia menabur berarti artinya menabur dengan apa? Dengan iman, bukan duit. Kalau tadi Bapak tadi bersaksi bahwa kalau dia menabur di saat dia udah tahu logikanya, udah bertahu bahwa gara-gara ini akan kurang. Tapi dia menabur juga. Dia percaya ini adalah ladang yang subur bagi kehidupan financialnya. Ya kan, makanya dia ngeliatnya kan kacamata Paulus. Di dalam kelemahan lah dia percaya ini justru saat-saatnya aku terlihat kuat di hadapan Tuhan. Aku sanggup melakukan perkara yang gagah perkasa. Memberi di saat seluruh dompetku pun keberatan ya kan. Pasang banner gitu ya. Pak gak setuju, gak inget besok mau bayar ini. Tapi kita lakukan juga. Ketika saya punya financial masalah crisis, saya hari pertama yang saya lakukan adalah sampai hari ini. Pertama adalah perpuluhan. Hari itu begitu kamu ngelakuin, bergetar saudara di depan ATM juga. Karena apa? Saya tahu habis saya lakukan ini, saya akan kurang. Tapi I have to do it right. Walaupun semua gak setuju. Ya, semua. Itu kaki saya mungkin tiba-tiba ngangkat. Pak gak setuju Pak. Gitu kan. Gak setuju sama tuannya gitu ya. Keberatan, kamu gak nginget kalau gara-gara itu kamu akan ini loh. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tapi kita percaya Tuhan sanggup. Kalau itu adalah Anda, kalau itu adalah saya. Kita beda. Kita sedang menapaki satu kehidupan yang penuh dengan kuasa Tuhan. Tuhan akan menyatakan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Kita akan melihat janji-janji Tuhan digenapi. Kita akan melihat kasih karunia Tuhan itu berbual-bual, ngelimpah, berjubel. Tapi ini yang jadi gaya hidup kita. Amin. Jadi teman-teman, kalau Anda nih gini ya, kalau kita gak punya uang gak neraktir. Oke. Kita pun bilang, kan memang gue gak ada duit. Jiwa kita pun bilang gak, kan ngerti. Teman-teman pun tahu gue lagi gak punya duit. Dia pasti ngerti gue. I know. Tapi kalau Anda masuk ke dalam pembicaraan kita hari ini. Tuhan bilang Anda harus traktir. You do it. Kalau itu yang terjadi maka yang Anda berikan bukan lagi bicara uang nih. Tapi Anda sedang bicara iman. Iman Anda kuras, tarik, percaya akan Tuhan punya perintah. Dan Anda lakukan. Maka Anda beda. Amin. Saya ingin teman-teman masuk ke dalam kelompok yang ini nih. Seperti Ishak. Perlipatan ganda terjadi di mana? Oleh Ishak ngalamin yang wah orang mungkin wah Ishak luar biasa. Tapi di titik ini Ishak itu bergetar. Dia orang sekitarnya pun ngerti kalau dia nggak nabur. Karena memang panceklik. Dan dianya pun ya jiwanya pun bilang Ishak udahlah nggak ada hasil lah. Tapi dia lakukan juga. Petrus abis malaman dia menjala ikan. Dia pengalaman, dia tahu malam itu paling banyaknya ikan. Tapi ketika pagi hari diminta Tuhan, dia udah tahu logikanya ini nih gak masuk akal. Masa pagi-pagi ngambil ikan, gue udah semalam-malaman itu udah pengalaman saya. Tetapi dia katakan dan dia melakukannya juga perintah Tuhan. Jadi di saat panceklik, di saat dunia semua teman-temannya penjala ikan ngerti kalau dia gak ngelakuin. Karena itu bodoh. Jadi dia gak akan disalahin sama komunitasnya. Jiwanya dia pun akan bilang kalau lo gak ngikutin kan memang benar, lo kan ada pengalaman. Jadi pasti setuju semuanya. Tapi dia melawan arus semua kacamata orang, kacamata dianya sendiri pengalamannya dan dia tetap menabur juga. Dia menebar jala juga. Dari situ dia mengalami lompatan ikannya berbual-bual. Saya ingin teman-teman mengalami yang jangan biasa-biasa. Saya gak mau, saya ketika hari ini ditaruhkan ini saya ingin teman-teman bukan orang-orang yang biasa. Dunia kerja ada limitasinya. Tapi saya mau mengajak teman-teman keluar dari limitasi itu. Dan Anda mengalami kesuperanaturalan dalam kerja Anda. Anda akan mengalami penyediaan Tuhan yang tak terbatas. Jangan kita jadi masuk di dalam penyediaan yang terbatas yang dari dunia. Tapi kalau Anda mau masuk ke dalam penyediaan yang supranatural. Anda ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Cara pandang yang berbeda ini. Amin. Hari ini berbeda. Ya, di saat mungkin ini gak setuju, malah Anda traktir. Karena apa? Anda terasa tergerak. Tadi makan ya mungkin seadanya. Tapi Anda sedang masuk dalam ranah bukan lagi bicara ngomong ini. Tapi iman. Anda percaya Tuhan menyediakan. Anda percaya Tuhan buka jalan. That's why you do it. Amin. Yang keempat. Nah ini dia.
Deklarasi tengah malam. Nah, Paulus dan Silas dia di penjara dimasukin di tengah. Dan di paling penjara yang paling diprotek dijaga sama penjaga. Jadi artinya tuh di titik paling kelam daripada penjaraannya mereka. Dan tengah malam pula. Gelap. Tapi di sana apa yang terjadi, apa yang mereka lakukan, Kisah Para Rasul 16-25 bilang, tetapi kira-kira tengah malam, di tengah malam itu, di tengah malah keadaan makin gelap. Keadaan makin tidak mungkin. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau kita mau mengalami lompatan iman, maka kita sanggup bersama Roh Kudus yang menolong kita mendeklarasikan di tengah malam. Artinya apa? Saudara, kalau saya berkata Tuhan baik, di saat semuanya di kehidupan saya baik, itu it doesn't take faith. Tapi ketika hidup kita di keadaan sekitar kita tidak sepertinya mengkonklusikan itu baik. Tapi saudara di sana saudara berkata, apa kabarnya Pak Iwan? Tuhan baik luar biasa, senyumnya wah meringah banget. Tuhan baik padahal dia tahu bahwa keadaan sebenarnya gak baik-baik. Maka saudara sedang masuki babak yang luar biasa. Saudara bukan orang biasa-biasa. Anda seperti Paulus dan Silas. Di tengah-tengah malam Anda deklarasi yang sepertinya dunia bilang gak layak dideklarasikan. Kalau masih lagi di luar, belum di penjara, Paulus dan Silas menyanyi pujian. Itu semua orang bisa lakukan. Itu semua setuju ya. Dia punya hati setuju ya. Telinganya setuju, matanya semua setuju. Orang-orang sekitarnya pun setuju kalau lo nyanyi. Tapi kalau Anda bilang Tuhan baik di saat Anda ngalamin gak seperti apa yang dikatakan itu, Anda sedang mendeklarasikan di tengah malam. Kapan saatnya saudara dan saya berkata-kata bahwa Tuhan akan mencukupkan segala keperluanku menurut kain kemuliaanku yang luar biasa, yang membuat iman saudara melompat, yang membuat surga langsung ngelihat Anda. Waktu Anda gak punya sepertinya doesn't feel like doing it. Anda rasanya semuanya protolan hidup Anda. Tapi Anda deklarasi lebih kuat dan bilang, Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kain. Waktu habis Anda keluar dari ATM itu melihat potong admin, ya. Tapi kalau Anda keluar gini ya, terus mukanya kebaca banget. Ya keluar terus gini. Itu bukan yang di sini Pak Iwan, bukan di sini teman-teman. Di sini yang habis gitu baru ngelihat faktanya. Keluar dari ATM, balik kanan, senyumnya semeringah. Terus bisa bilang, terima kasih Tuhan. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Aku akan beli rumah. Aku akan menyekolahkan anakku. Terima kasih Tuhan engkau mencukupkan segala keperluanku dengan kemuliaan. Terima kasih Tuhan engkau luar biasa. Aku diberkati. Anda kalau ngomong aku diberkati saat berkati biasa. Tapi kalau Anda baru ngelihat fakta-fakta yang berbeda dengan itu dan Anda berkata lebih keras daripada sebelumnya, aku diberkati. Itu yang kita bicarakan hari ini. Amin. Kalau bicara diberkati, bicara janji Tuhan. Nih saudara sudah berdoa untuk berjanji Tuhan. Ya, untuk pasangan dari Tuhan. Baru saja diputusin, ditinggalin. Di saat itu adalah ladang, tempat, waktu yang paling subur Anda janji perkatakan. Tuhan sediakan pasangan yang luar biasa. Itu saatnya paling subur. Kapan paling subur Anda menyatakan bahwa Tuhan baik ketika dunia Anda sepertinya tidak menyatakan baik. Maka yang sedang Anda bangun adalah iman yang kuat. Karena Anda segitu percayanya sama Tuhan. Bahkan kenapa buktinya Anda kuat? Di saat semua evidence-nya, buktinya tidak ada yang ke arah sana, Anda lakukan. Kapan Anda katakan janji Tuhan yang paling kuat dibanding sebelumnya? Lebih keras kalau kita sekarang di area media, kita tahu lebih desibelnya lebih tinggi. Yang paling kuat ketika Anda tidak sepertinya tergerak untuk lakukan itu. Tapi Anda karena Tuhan, percaya sama Tuhan besar, Anda lakukan juga. Kenapa iman Paulus dan Silas begitu luar biasa? Di tengah malam dia malas teriak. Yang semua orang ngertinya itu adalah tempat yang paling mereka cocoknya nangis. Cocoknya nangis banget. Miserable ataupun merasa terzolimi banget. Tetapi justru beda mereka. Di tengah malam, di tengah penjara tengah itu dia di penjara, di tangannya dirantai semuanya. Disitulah dia malah meneriakkan janji Tuhan. Meneriakkan Tuhan ajaib. Kalau kita bilang Tuhan ajaib di saat semuanya oke, that's okay. Puji Tuhan baik, luar biasa.
Tapi kalau Anda sanggup melakukan, berkata Tuhan baik, senyum, melayani. Pak Iwan, jadwalin saya dong melayani. Padahal Anda sedang ngalamin di tantangan kerjaan Anda lah, jodoh Anda lah, hubungan Anda kah. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan itu lebih dari segalanya. Itu adalah Anda yang akan mengalami lompatan iman. Amin. Amin. Semangat. Haleluya. Kita akan jadi pelaku-pelaku. Kita gak mau yang biasa-biasa. Kenapa? Kalau saya percaya, kenapa? Saya tahu selalu yang ikut persekutuan doa itu adalah orang-orang yang memang mau beda. Saya adalah orang persekutuan. Ya selalu yang persekutuan saya mending nih. Saya masuk di dalam persekutuan yang cuma 2 orang, 3 orang. Bahkan saya mengurusnya gitu Pak ya. Jadi terima pujian ini, yang bawa kue saya, ya, yang bagiin flyer ke tiap lantai saya, ya kan? Yang WL saya, doa saya. Kemudian apa lagi? Kadang-kadang keyboard gak bisa saya. Jadinya saya ya terpaksa keyboardnya dibiarin karena yang tugas gak datang gitu kan. Saya tetap lakukan. Tapi justru di saat itulah saya ngelihat kasih karunia Tuhan malah berlimpah. Saya melihat kuasa Tuhan dan saya terbangun. Jadi teman-teman saya percaya karena dorongan orang masuk ke persekutuan itu komitmennya besar sekali. Getarannya tuh kenceng. Getaran untuk gak melangkah itu, ikut pergi ke kanan ke ayam geprek. Ya, itu kuat banget. Ya, pergi ke mall di Taman Anggrek, itu enak banget tuh. Tapi kalau Anda menetapkan di sini, saya percaya Anda adalah orang-orang haus dan lapar. Jadi saya nggak ngasih yang biasa-biasa, tapi saya mau ngasih sesuai dengan Anda punya ekspektasi, Anda akan lakukan perkara besar. Amin. Deklarasi tengah malam, perkatakan janji Tuhan di saat Anda rasanya nggak pengen melakukannya karena sepertinya tidak sejalan, tapi Anda lakukan. Kapan Anda mengatakan bahwa Tuhan baik, Tuhan memulihkan keluargaku di saat Anda melihat keadaannya makin worse. Di saat Anda berdoa tapi makin worse. Ketika saya masalah financial, saya tiap hari saya bilang, Tuhan terima kasih Engkau mencukupkan segala keperluan. Terima kasih Engkau lunaskan. Saya teriak lebih tinggi makin hari. Padahal keadaan makin buruk. Saya makin keras teriaknya. Saya bilang ketika keluar ATM saya bilang Tuhan baik, Tuhan luar biasa, aku diberkati. Kata-kata itu saya lakukan katakan lebih besar suaranya dibanding sebelumnya. Padahal secara financial lebih buruk dari sebelumnya. But I speak it louder than before. Tuhan baik, Tuhan memberkati keluargaku. Titik. Amin. Yang kelima. Amin, amin. Saya minta tim pemuji bisa bersama-sama dengan saya. Haleluya. Amsal 3 ayat 5 bilang gini. Next, percaya no at no ground. Kita tahu percaya kita ngomongin percaya yes iman. Tapi yang hari ini sedang bicarakan adalah percaya at no ground. Kalau percaya ada groundnya ya, misal gini. Anda mau punya rumah yang 500 juta ya. Terus Anda punya modal 400 juta, tinggal 200 juta lagi. Oke, itu iman, yes. Tapi yang hari ini sedang bicarakan adalah Anda punya uang cuma 0. Tapi Anda percaya Tuhan akan sediakan uang 500 juta. Itu yang kita sedang bicarakan. Anda pede banget sama Bapak Anda. Bahwa Bapak Anda sayang banget sama Anda. Ya kan? Kalau Anda percaya punya 300 juta, 200 juta lagi kurangnya. Oke, puji Tuhan. Tapi kalau Anda bahkan hari ini minus. Tapi Anda Tuhan janji sama Tuhan janji dalam keluarga Anda, Tuhan akan sediakan rumah. Terus Anda percaya juga. Anda ikut juga pameran perumahan. Anda bukan lagi biasa-biasa. Anda sayang banget sama Bapak Anda, Bapak di surga. Cinta percaya banget sama Bapak di surga. Sehingga Anda lakukan itu karena cinta. Karena Anda yakin betul Bapakmu cinta. Dia berjanji dan tidak pernah mengingkari. Makanya Anda melangkah juga ke pameran rumah. Walaupun Anda tahu keadaanku bahkan waktu 2 minggu yang lalu masih punya 50 juta. Sekarang malah gak punya. Tetapi Tuhan menggerakkan bahwa Tuhan akan sediakan rumah bagi saudara. Dan saudara menggerakkan hati dan tanganmu datang ke pameran. Tanya-tanya. Saya ingin saudara merasakan denyut iman itu membual-bual. Kasih karunia membual-bual. Saya waktu mengalami financial saudara, apa yang saya suka lakukan? Saya suka datang ke showroom. Semakin keadaan financial saya makin kurang, saya makin sering test drive. Kenapa lo percaya kayak gitu Vincent? I believe so much with my father. Aku tahu waktunya akan tiba, aku gak tahu kapan. Tapi aku tahu dia berjanji dan dia setia.
Semakin saya digencet, semakin diingatkan, udah lo jangan lupa diri Vincent. That's the moment saya makin kuat louder. Semakin saya entengkan langkah saya datang ke showroom. Saya akan cek walaupun orang bilang saya punya semua gak setuju. Lo kan baru lihat keadaan makin minus, udah loh kamu udah akan dikejar-kejar. Sekarang kamu masih percaya juga bahwa Tuhan akan sediakan seperti janjinya akan menyediakan mobil buat kendaraan Anda. I believe I can fly. Amin. Saya ingin teman-teman percaya at no ground. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Makanya it's okay lupa diri. Kadang-kadang orang kan gitu kan. Lo jangan, udahlah lo kan ngerti keadaan lo. Jangan lupa diri lah gitu kan. Ingatlah keadaanmu. Jadi jangan lupa diri lah. Boleh percaya tapi jangan lupa diri. Hari ini yang saya ajarin. It's okay lupa diri. Baru Anda melihat semua buktinya tidak seteli. Next lagi kita lihat. Roma 12 ayat 1 bilang. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ibadah hari ini seperti gini ibadah yes. Tapi kalau saudara ingin tahu ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh. Apa artinya mempersembahkan? Kita ngomongin tadi. Ketika kita mempersembahkan logika, perasaan kita gak setuju, pengennya gak mau tapi Anda tetap lakukan karena Tuhan. Itulah ibadah sejati. Di situ saudara mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Saudara mempersembahkan perasaan yang kayaknya ini real banget. Tapi saudara mempersembahkan itu kepada Tuhan. Tuhan aku tahu perasaannya aku gak mau bersyukur. Aku rasanya gak mau baik sama dia. Aku rasanya gak mau ngampunin dia. Aku rasanya gak mau percaya janji Tuhan bahwa Tuhan akan sediakan. Tapi karena engkau menyuruhnya juga. I do it for the Lord. Maka saudara sedang mempersembahkan tubuhmu. Logikamu semua fungsi limpa jantungmu yang tidak setuju dengan apa yang akan kau lakukan karena Tuhan. Saudara sedang mempersembahkan tubuhmu. Dan itulah persembahan yang sejati. Sudah bisa bayangin gak? Yang kita bicarakan hari ini adalah hal yang real ibadah. Kita gak ngomong yang ibadah yang biasa-biasa. Kita ngomongin ketika semua gak setuju. Orang di rumah gak setuju kita untuk baik sama orang. Orang di rumah gak setuju untuk kita percaya janji Tuhan lagi. Tapi saudara di situ justru saudara berkata, Tuhan akan berkati keluarga kami. Saudara berkata, Tuhan akan berkati karirku. Aku akan naik tidak turun. Di saat saudara baru diomongin sama HR mungkin. Sorry ya. Tapi Anda malah makin percaya, aku percaya. Besok, kalau kemarin Anda percaya mau beli rumah yang 200 juta. Sekarang Anda malah percaya Tuhan sedia seperti apa yang janji Tuhan kepada hidup saudara dan keluarga saudara. Saudara malah percaya Tuhan akan sediakan rumah 500 juta. Itu yang kita ngomongin hari ini. Next. Roma 4:18 Abraham bapak iman kita berkata. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Abraham kita. Makin tua kan makin gak mungkin kan dia. Tapi sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga. Namun teman-teman semua kita di sini berharap juga. Walaupun gak ada dasar Pak. Walaupun gak ada dasar. Tapi kita berharap juga. Maka itu yang kita ngomongin hari ini. Itu yang kita ngomongin hari ini. Karena kita apa? Karena kita percaya bahwa ia yang akan menjadi bapa yang banyak menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti di keturunanmu. Saudara percaya janji Tuhan, ya dan amin. Bukan tergerus oleh keadaan. Bapa Surgawi, I have released all. Setiap anak-anakmu di ruangan ini, mereka gak kebetulan masuk di ruangan ini. By the Spirit of the Lord. Roh Kudus jamah setiap kami. Ubahkan paradigma kami. Untuk kami percaya besar. Bahkan ketika ground kami gak ada. Dan kami lakukan kebaikan ekstra. Bahkan ketika the other party doesn't feel like doing it. We don't feel like doing it. They don't deserve to have it. But we do it because of you. Because of love. Walaupun sepertinya dunia kami tidak menyetujui kami untuk memberi. Tapi kami memberi juga. Karena Tuhan, karena cinta. Karena kami terlalu percaya janjimu ya dan amin. Inilah anak-anakmu kami semua Tuhan. Siang hari ini Tuhan kami ada di dalam hadiratmu. Kami dijamah, diurapi, dibangun. Dan kami adalah pelaku-pelaku. Kami bukan hanya wishful thinking. Kami gak hanya dengar good to hear. No, kami adalah pelaku-pelaku. Kami adalah orang-orang yang bersyukur dalam segala hal.
Even when we don't feel like doing it. Ketika bahkan seluruh perasaan kami, logika kami tidak setuju untuk kami bersyukur. Tapi kami mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Terimalah. Amin. Inilah Terima ibadah Tuhan. kami yang sejati. Yes. Hari ini Tuhan, ada hamba-Mu tidak tahu apa yang sedang setiap anak-anak-Mu Tuhan hadapi. Tapi hari ini mereka mau mempersembahkan tubuh mereka di hadapan-Mu. Melawan logika, perasaan. Tapi mereka percaya besar akan Engkau di dalam hidup mereka. Bahwa Engkau akan mencukupkan segala keperluan menurut kekayaan kemuliaan-Mu. Bahwa Engkau akan menjamah, memberkati, membuka pintu-pintu. Mereka akan alami lompatan demi lompatan, terobosan demi terobosan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Materaikan kebenaran firman-Mu. Inilah pelaku, bukan pendengar saja. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Karena kami akan menjadi orang-orang yang menabur. Kami orang-orang yang mendeklarasikan janji-Mu lebih dari sebelumnya. Even when our situasi kami sepertinya tidak selaras dengan itu. Tapi kami percaya betul. At no ground, at negative ground. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dan kami akan mengalami kasih karunia-Mu membual-bual, melimpah. Kekuatan kuasa-Mu membual-bual dalam kehidupan kami. Demonstrasi kuasa kebangkitan-Mu ada dalam kehidupan kami. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur. Kami diberkati siang hari ini. Bapak Surgawi, kami juga akan berdoa bagi pokok-pokok doa daripada tim POWI Tuhan. Dan juga MNC Vision dan tim. Tuhan, kami percaya besar MNC Vision diberkati Tuhan. Tuhan, ibadah ini setiap Jumat ini bukan hanya bicara baru seminggu 2 minggu. Ini bertahun-tahun. Setiap ungkapan air mata ada di ruangan ini Tuhan. Dan kami berdiri pada siang hari ini berdiri dan memperkatakan Tuhan memberkati MNC Vision. Tuhan memberkati setiap langkah-langkah program Pak Hari dan semua tim. Tuhan berkati, beri hikmat. Kami bersyukur untuk revenue, untuk semua pencapaian yang luar biasa lebih lagi. Bahkan ketika logika kami berkata, fakta-fakta berkata berbeda. Kami adalah orang-orang yang percaya di tengah malam berkata, Tuhan memberkati MNC Vision. Tuhan buka pintu-pintu, cara-cara, customer-customer. Pelayanan yang luar biasa menjadi bagian daripada MNC Vision. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan baik kepada semua teman-teman kami, semua karyawan. Semua BOD manajemen, Tuhan berkati. Kesehatan dan semua, terima kasih untuk ibadah setiap Jumat ini Tuhan. Yang menjadi fondasi bagi kebangunan rohani, bagi berkat-Mu, bagi kemurahan-Mu yang berlaku bagi MNC Vision dan semua anak perusahaannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan, semua tim pelayanan Tuhan, POWI Tuhan, bawa semangat. Karena kami menjadi berkat bagi perusahaan. Karena persekutuan ini ada, maka semua pencapaian itu pun ada dan boleh bertambah-tambah di depan. Kami bukan pengkontribusi kecil. Ibadah ini adalah pengkontribusi besar akan kemajuan daripada MNC Vision. Terima kasih untuk privilege kami boleh bersekutu menyembah-Mu di tengah-tengah jam ibadah, di jam kerjaan kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati. Kami berdoa bagi Bapak Haritanu Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Beri hikmat, Tuhan berikan kesehatan dan marifat Tuhan. Berkati dalam segala berkat-Mu, dalam segala hikmat, dalam segala langkah-langkah, putusan-keputusan terhadap MNC Vision dan seluruh grup. Berkati seluruh keluarga darah Yesus bungkus kehidupannya. Urapi Tuhan, hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan. Berdoa untuk Pak Ade Chandra Tuhan, berkati. Berkati Bapak Hari Susanto Tuhan, berkati Tuhan, beri hikmat di hari-hari ini Tuhan dalam segala aspek bisnis. Tuhan berkati dan juga tim bergandengan tangan bersama-sama. Tuhan berkati. Kami bersyukur untuk terobosan bagi MNC Vision. Kami bersyukur untuk berkat-berkat dan pintu-pintu yang terbuka. Customer-customer yang happy. Customer-customer yang bertambah-tambah. Dan pelayanan servis yang luar biasa. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua jajaran karyawan semua. Sehat, semangat, bersukacita. Dan kami memperkatakan sukacita, sukacita atas setiap lantai-lantai. Tuhan sukacita, semangat. Karena Tuhan akan melakukan perkara gagah perkasa di dalam MNC Vision. Terima kasih, kami berdoa untuk live channel Tuhan. Pijar TV Tuhan yang jadi berkat bagi banyak orang. Bagi Indonesia, berkati Tuhan setiap program. Bu Glena dan tim Tuhan berkati, urapi Tuhan, berkati dalam segala langkah-langkah mereka. Tuhan bukakan, Tuhan bawa dalam setiap program-program yang menjadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua pengurus POWI Tuhan diberkati.
di dalam kesehatan, di dalam segala rencana, program-program POWI di depan, dalam nama Yesus kami berdoa untuk juga untuk Indonesia Tuhan. Kami ada berada di Jakarta Barat, Tuhan berkati wilayah Jakarta Barat dan seluruh pemerintahan jajarannya, kebijakan-kebijakannya Tuhan berkati, kami boleh mengalami kesejahteraan melalui kesejahteraan mereka Tuhan. Berkati Indonesia, Jakarta Kota, pemilu 2024 Tuhan berkati. Kami bersyukur Tuhan akan mengerjakan perkara luar biasa bagi Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke tangan Tuhan. Berkati HT Perindo yang jadi berkat melangkah menjadi alat Tuhan. Berkati Tuhan semua kadernya dalam hikmat dan takut akan Tuhan. Berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur dan memberkati Bapak Jokowi juga Tuhan. Dan semua jajarannya menteri-menteri, ABRI, TNI, Polri Tuhan berkati. Berkati MPR, DPR, semua jaksa lembaga tinggi Tuhan berkati. Semua Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kami ada di sini dan kami boleh berdoa. Karena Tuhan ada. Karena Tuhan memberkati dan mendengar doa kami. Dan semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua hari ini Tuhan kami bersyukur, pergumulan semua Tuhan tahu. Dan kami hari ini melangkah dengan iman. Kami percaya besar Tuhanku ajaib. Ajaib yang akan kau buat dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Di dalam nama Yesus, terima kasih juga untuk setiap pemberian tangan-tangan yang sudah memberi di persekutuanmu Tuhan. Berkati, bukakan tingkap-tingkap langit. Berkati dan limpahkan segala kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Dan kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau terima berkat-Mu. Haleluya. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih sayang sempurna dalam pengorbanan Kristus Yesus, serta pengurapan oleh Roh yang Kudus dari mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kekasih-kasihnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Jemaat, silakan saat teduh sejenak.